Bisa berkarir di satu bidang selama 10 tahun aja udah hebat, apalagi 20 atau 30 tahun. Gabung yuk di tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis, tentunya di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Tuk tuk, hello. Barusan kita dengerin aja lagu dari Boy Next Door berjudul Tuk Tuk Tuk, sekaligus membuka perjumpaan kita hari ini. Tanggal 30 Mei nanti Boy Next Door bakalan merayakan ultah debut mereka yang ketiga. Wuh, cuka-cuka. Ternyata banyak banget idol yang merayakan debut di bulan ini ya. Beberapa di antaranya ada Monsta X yang merayakan debut ultah ke-11, ada 21 ultah ke-17, Shiny yang bakalan merayakan ultah ke-18 di tanggal 25 Mei mendatang, dan DJ Deets juga kemarin tanggal 19 Mei merayakan 6 tahun debut. Waktu ini berjalan sangat cepat ya guys. Dan gak kerasa juga sudah seminggu sejak kita ketemu di Sweet Tunes bareng DJ Deets minggu lalu ya kan. Seperti biasa ceritain spill the deets kalian tentang ujian. Pengalaman ujian kamu yang gak terlupakan atau tantangan yang pernah kamu atasi dan bikin kamu bangga. Nggak usah berat-berat, nggak apa-apa guys. Misalnya contoh ya, DJ Deets berhasil jalanin resolusi tahun baru DJ Deets untuk olahraga paling nggak seminggu sekali gitu. FYI tidak terjadi. Tapi nanti kita bacain cerita kamu dan kita umumin siapa yang bakalan jadi pemenang keyring cute dari KBS, of course, yang ada gambar DJ Deets-nya dan ada logo Sweet Tunes by DJ Deets-nya. Oke, dan jadinya jangan kemana-mana, DJ Deets akan kembali lagi di segmen KFYP abis dengerin lagu request dari siapa ya? Oke, kita dengerin lagu request dari Nunu, DJ Deets yang cantik dan imut. Puterin lagunya Jin featuring Wendy, Heart on the Window dong. Oke. Ada topik seru apa nih di dunia K-pop? Kita akan bahas di segmen KFYP, Korea For You page. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang banyaknya girl group pentolan yang comeback bulan Mei. Tapi tahu nggak, ternyata ada banyak juga idol cowok yang comeback di bulan ini juga, tapi sebagai artis solo. Yap, di bulan Mei ini banyak banget idol cowok yang comeback, mulai dari Rain, yang akhirnya setelah 4 tahun comeback dengan single Feel It yang kental banget dengan nuansa city popnya. Terakhir kali Rain merilis lagu itu tahun 2021 dengan lagu Switch to Me bareng JYP dan juga Why Don't We duet dengan Chungha. Lalu ada juga Taeyang Big Bang yang juga comeback pertamanya dalam 3 tahun dan album studio pertamanya dalam 9 tahun, Quintessence, dan single utamanya Live Fast, Die Slow. Di album ini dia juga collab bareng dengan The Kid Laroi dan member All Day Project, Tarzan dan juga Uchan. Terus ada juga comeback dari leader NCT Taeyong dengan album studio pertama WYLD dan single dengan judul yang sama. Selain itu ada juga Mingi dari 80s, Yoon Sanha dari Astro, ada Park Jin-young, GOT7, J7, Card, yang juga bakalan comeback solo bulan ini. Plus ada juga Taemin, bakalan ngerilis single pre-release-nya di akhir bulan ini. Line-up-nya luar biasa ya, super exciting gak sih menurut Sweethearts? Kalau di jadi sendiri nih, mungkin aku agak bias karena aku habis nonton mereka di Coachella. Tapi personally DJ Deets ini excited banget sama comebacknya Taeyang dan juga Taemin. Kalau lagunya Taeyang udah keluar dan of course DJ sudah dengerin. Dan aku mungkin mau mencoba belajar koreonya ya kalau bisa. Dan kalau pre-release-nya Taemin aku excited banget di akhir bulan ini. Kalau Sweetheart sendiri gimana? Oke, kalau gitu kita dengerin dulu single terbaru dari Taeyang, Live Fast, Die Slow. K-pop Time Machine, segmen tempat kita nostalgia bareng tentang momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop selamanya.
Zaman sekarang umum banget sih untuk para anggota boy group atau girl group yang masih aktif untuk debut sebagai penyanyi solo, ya kan? Di zaman idol generasi pertama, ini adalah salah satu hal yang jarang, bahkan mungkin nggak pernah terjadi. Satu-satunya jalan idol bisa debut solo adalah di saat itu kalau grupnya itu disband. Oh no, right? Sedih dan sulit banget dipercaya ya. Ya, tapi itulah K-pop generasi pertama. Sistem idol group itu masih baru banget dibangun. Jadi aktivitas solo sampingan yang sekarang udah jadi umum untuk membangun individual brandnya idol itu justru dinilai negatif karena bisa merusak kekompakan grup gitu. Tapi Eun Ji-woon dari Chexkis adalah member idol group pertama yang meluncurkan karir solonya. Eun Ji-woon debut solo di bulan Oktober tahun 2000, hanya 5 bulan setelah Chexkis bubar di bulan Mei tahun yang sama. Walaupun Eun Ji-woon sekarang sukses dalam solo karirnya, tapi awalnya nggak semua fans itu menyambut positif debut solonya Eun Ji-woon ini. Kalau kalian sendiri gimana sih? Kayak kalau di posisi jadi fansnya Chexkis atau Eun Ji-woon gitu. Grup favorit kamu yang merupakan salah satu boy group terbesar lah ya saat itu, tiba-tiba bubar, baru 3 tahun gitu bubar, terus setelah itu nggak lama setelah itu leadernya tiba-tiba ngumumin debut solo. Apakah kalian akan sakit hati atau akan dukung aja gitu? Aku juga penasaran sama jawaban-jawaban dari Sweethearts ya. Dan ini nggak terjadi hanya dengan Chexkis aja, tapi juga grup generasi pertama lainnya, kayak H.O.T, Pinkle, ada SES, dan juga G.O.D. Seringkali kalau ada member yang ingin tumbuh sebagai artis solo, grupnya malah disband atau hiatus dengan status yang tidak bisa ditentukan, atau masa yang tidak bisa ditentukan gitu. Nah, yang kena imbasnya nih adalah idol generasi kedua. Karena isu ini, agensi-agensi K-pop menerapkan masa kontrak yang super strict dan juga panjang untuk para member grup. Pasti inget dong kasus slave kontraknya Dongbang Shinki atau TVXQ. Untungnya agensi sekarang udah memperbolehkan para member idol untuk debut solo. Dan justru karena itu usia grup K-pop masa kini jadi lebih panjang. Karena membernya punya kesempatan untuk grow sebagai individu meskipun jadi masih aktif jadi member suatu grup gitu. Kalau di JD sendiri nih, contoh paling besarnya nih menurut DJ adalah Blackpink. Karena Blackpink itu mereka sebagai grup adalah grup yang super sukses banget kan. Of course kalian juga tahu semuanya. Tapi setelah itu mereka, walaupun mereka masih satu grup sekarang, tapi semua membernya udah punya solo masing-masing yang itu kelihatan banget mereka itu mencari warna mereka sendiri dan semuanya kelihatan banget kalau Jennie adalah warna yang seperti ini, Rosie adalah warna seperti ini yang kayak super lover girl gitu kan, terus Lisa adalah super performance heavy, terus Jisoo yang super sweet gitu. Dan menurut DJ Ditz ini walaupun semuanya berbeda-beda tapi mereka masih satu grup dan juga masih kalau dilihat bareng-bareng, they look like Blackpink gitu. Jadi menurut DJ Ditz ini adalah suatu contoh yang sejarah K-pop yang baru itu ya ini adalah walaupun kalian masih dalam grup, kalian bisa punya solo yang sukses juga, sesukses grup kamu itu. Kalau gitu sekarang kita dengerin dulu lagu solo debut dari Eun Ji-won, Never Ever. Punya masalah percintaan tapi bingung mau curhat ke siapa? Kirimin aja ceritamu ke segmen Love Not So Sweet. DJ Ditz akan siap untuk dengerin dan mencari solusi untuk cerita kamu. Dan of course Sweethearts juga here to help, right? Kira-kira apa yang bikin Sweetheart kita galau hari ini? Langsung aja kita bacain kiriman pertama dari Caca. Aku dan Besti suka cowok setipe. Aku dan Besti aku tuh udah lama banget temenan, udah 10 tahun. Dari SD kelas 3 dan kita tuh suka cowok yang setipe. Pas zaman nge-crush doang sih seru. Ngobrol tentang crush, saling bantu jadi mata-mata. Terus patah hati bareng pas mereka jadian sama cewek lain. Nah, tahun lalu aku dan Besti suka sama cowok yang sama. Tapi pada akhirnya si cowok itu jadian sama bestie aku.
Ya udahlah ya, aku ikhlas, toh bestie kan kenal duluan. Mereka pacaran nggak lama, nggak nyampe 3 bulan. Tapi karena sering hangout bareng, dari situ aku jadi akrab juga sama si cowok, karena banyak selera kita sama. Dan nggak lama setelah putus, si cowok itu curhat ngaku nyesel. Kenapa jadiannya nggak sama aku aja, padahal kita lebih nyambung. Nyesek banget nggak, Kak? Nggak mungkin juga aku jadian sama mantan bestie aku. So, naturally, kita jadi jarang ketemu dan we move on with our lives. Sekarang dia udah punya cewek lain, tapi belum lama ini aku dihadapkan dengan dilema yang sama dengan cowok baru. Pas pertama-pertama kenal sama ini cowok, wah kita ada chemistry, tapi begitu kenalin ke bestie, dari gelagatnya cowok itu lebih tertarik sama si bestie. Jujur, bestie aku emang cantik dan outgoing. Gak heran cowok lebih gampang tertarik sama dia. What should I do, Kak Deeds? Aku udah ngerasa harga diri aku jatuh banget karena lagi-lagi aku jadi pilihan kedua. And I'm sick of this situation. What should I do, Kak Deeds? Oh no. Ini agak situasinya agak lumayan tricky karena kalian best friends kan. Tapi yang the worst itu adalah walaupun kalian best friend tapi kamu kayak ada kompetisi secara diam-diam gitu. Kayak kompetisi diam lah di antara kalian berdua karena kalian suka cowok setipe dan bahkan cowoknya kadang-kadang subjeknya itu kadang sama gitu. Jadi ini pasti situasi yang susah juga buat Caca ya kan. Jadi semangat terus Caca. Tapi of course ingat aja kamu itu jangan pernah menganggap dirimu itu pilihan kedua, oke? Karena suatu saat nanti pasti ada cowok yang juga suka Caca for who you are, ya kan? Dan mungkin cuma butuh waktu aja untuk cowok itu datang ke Caca gitu. Oke, jadi jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri atau iya karena dia cantik. No, pasti semuanya ada plus minusnya ya kan. Semua orang itu ada plus minusnya. Jadi pasti suatu saat nanti ada juga cowok yang tepat untuk Caca, oke? Nah, kalau si kedepannya nih, kalau si cowok ini gampang ke distract itu, sebenarnya itu bukan kamu kalah, tapi ini menunjukkan red flag situation ya, Caca. Jadi kedepannya misalnya ada suatu situasi seperti ini lagi, kamu anggap aja ini ambil positive side-nya aja. Kalau gitu kamu diingetin, kamu dikasih tahu lebih awal sama the universe, ngasih tahu kamu lebih awal bahwa cowok ini bukan buat kamu, oke? Kedepannya Caca semangat terus dan no, kamu bukan pilihan kedua dan you deserve the best too, oke? Ada nih aku ada rekomendasi lagu buat Caca yang menggambarkan situasi Caca banget tentang dua cewek yang berlomba-lomba dapetin satu cowok perfect. Ada Ihai dan Lee Soo-hyun alias Hai Soo-hyun featuring Bobby Icon, 나는 달라 atau I'm Different. Yay, masih di segmen Love Not So Sweet, kita lanjut ke kiriman selanjutnya dari Inggit. Ternyata aku hanya tokoh pendukung. Oh no. Hai DJ Deeds, kali ini aku akan membuka kenangan lama. Menurutku kenangan paling indah. Waktu SD kelas 4, aku sudah mulai menyukai lawan jenis. Aduhai, flashbacknya aja bikin aku cengar-cengir sendiri. Jadi aku dulu suka sama cowok sekelas. Dulu SD di desa itu kelasnya cuma 1, nggak kayak kota. Jadi kelas 1 hingga 6 itu selalu bareng. Aku naksir dia karena dia pinter banget, update banget. Walaupun dari desa, tapi pikiran dia udah sampai kota. Meskipun dari segi ranking, dia masih di bawah aku sih. Tahu nggak cara aku menyampaikan rasa suka ke dia seperti apa? Aku selalu pengen punya barang yang dia punya. Keinget banget kelas 4, pertama kali dapat pelajaran bahasa Inggris. Jadi guruku itu pakai alat penerjemah AlphaLink. Oh my god. Dan cowok yang aku suka juga punya. Alhasil, pulang sekolah, aku sampai nangis minta ke nenek supaya dibelikan. Akhirnya dibelikan dan besoknya aku bawa ke sekolah. Dan dia tanya-tanya banyak ke aku. Di situ aku seneng banget. Mungkin dia tahu aku suka sama dia, tapi dia kayak jaim gitu. Tapi perasaan itu berubah saat aku melihat dia nembak ke kakak kelas di depan mata aku. Sakit banget, tapi apa boleh buat. Orang dianya suka banget sama kakak kelas itu. Perasaanku padanya pun mulai runtuh. Pada akhirnya, aku lulus SD dan memutuskan untuk lanjut SMP di kota, sementara dia tetap SMP di desa.
Ya udah, aku tidak tahu lagi kabarnya. Sampai akhirnya tahun 2020, sahabatku memberi kabar ternyata dia sudah menikah. Selamat ya, dan terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari orang yang aku taksir. Hehehe. Oh, wow, Inggit. Untuk seorang kelas 4 SD itu adalah taktik PDKT yang strategis sekali ya. Kamu sampai minta alpha link biar kamu punya apa tuh mutual interest gitu, biar punya paling nggak punya barang yang sama, biar kamu bisa obrolin gitu kan. Ini menurut aku ini strategi yang kalau kamu seorang anak SD nggak kepikiran sih. Tapi wah, berarti Inggit kamu juga pemikirannya udah maju banget sih menurut DJ Deeds. Dan kamu juga setelah kamu tahu dia nembak kakak kelas pun kamu tetap strong, dan juga bahkan tadi kamu bilang selamat dan terima kasih sudah pernah menjadi kenangan indah gitu. Wah, Inggit kamu orang yang strong banget ya pokoknya. Kalau gitu kita bacain dulu respons dari para sweethearts yang mau bantuin Inggit juga nih. Ada Khotimu Baro, ada SD kelas 4, buset. Ada Imarsu, cinta monyet yang tahu Alpha Link ketahuan umurnya. Ketahuan, DJ Dits barusan ketahuan. Sharona, ada WKWK DJ Dits dulu main Alpha Link gak? Of course. Itu zaman bahula banget pakai alat itu. Hey guys, Alpha Link is not that long ago, okay? Masih baru beberapa tahun yang lalu kok. Ketahuan deh umurnya. Berhubung Inggit nih ceritanya tentang cerita monyetnya saat SD, gimana kalau kita dengerin lagu dengan dari grup yang judulnya yang nama grupnya itu artinya cinta pertama, itu Chot Sarang, oke? Kalau kita dengerin lagunya Chot Sarang, Pop Pop. Waktunya buat kasih rekomendasi 2 lagu favorit aku minggu ini yang siap menemani hari kamu di segmen DJ Deeds Playlist. Lagu pertama yang ada di playlist aku hari ini adalah lagu dari Taeyong, What's a Girl to Do? What's a Girl to Do? Kenapa lagu ini? Karena lagu ini mengingatkan DJ Deeds sama, of course, cuacanya sekarang summer vibes banget kan lagunya. Dan juga mengingetin aku sama vibe-nya tuh kayak lagu-lagu Sistar gitu loh. Lagu-lagunya Taeyong yang baru ini adalah Body dan juga What's a Girl to Do itu ngingetin DJ Dit sama vibe-nya Sistar, which is Summer Queen pada atau Ratu Summer gitu pada masanya gitu kan. Jadi menurut DJ Dit bisa dibilang Taeyong is the Summer Queen yang baru gitu. Summer Queen dari tahun kemarin sampai tahun ini juga menurutku lagunya hits the spot banget buat summer, vibe-nya dapet banget. Kalian setuju nggak? Kalau gitu kita langsung aja dengerin lagu dari playlist DJ Deeds yang pertama, ada Taeyong, What's a Girl to Do. Ya kan lagunya vibe-nya summer banget ya. Untuk lagu berikutnya kita agak tone down sedikit, karena aku mau rekomendasi lagu yang agak galau. Lagunya kenapa galau? Aku karena tadi dengerin cerita-cerita dari Love Not So Sweet, aku jadi rasanya agak galau juga gitu kan. Jadi pengen ngasih rekomendasi lagu yang bisa dengerin sama sweethearts waktu kalian galau. Di rekomendasi lagu kedua aku ada lagunya Day6, Yeposo atau You Were Beautiful. Kalian ada gak sih yang suka sama lagu ini? Karena DJ Dis itu waktu ini rilis, mungkin setelah rilis sampai sekarang pun aku masih kadang-kadang dengerin gitu kalau lagi pengen galau. Kalian juga gitu nggak? Kalau lagi pengen galau malah dengerin lagu yang bukannya yang bikin kamu happy, tapi ya udah kamu bablasin aja gitu. Oke, kalau gitu hari ini kita galau gitu kan. Kalau di jadi tipe yang kayak gitu. Jadi kalau aku lagi pengen galau, aku cari lagu yang galau biar aku makin puas gitu loh galaunya. Ya kan? Kalau gitu kita langsung aja dengerin lagunya dari Day6, Yeposo atau You Were Beautiful. Spill the Deeds, segmen tempat kamu spill cerita ke DJ Deeds sesuai topik pilihan bulan ini. Topik bulan ini adalah ujian. Apa sih pengalaman ujian kamu yang gak terlupakan? Atau apa sih tantangan yang pernah kamu atasin dan bikin kamu bangga? Kita langsung ke cerita pertama, ada Sunsi Nuna. Dari strategi ke remedial, kisah SMA aku. Oke. Halo DJ Dit, salam kenal. Salam kenal.
Aku mau cerita mengenai pengalaman waktu ujian tengah semester di SMA. Waktu itu ujian matematika dan seperti biasa, pas ujian dibagi 2 ruangan berdasarkan huruf depan nama siswa. Kebetulan aku jurusan IPS dan memang lemah di matematika. Dan di kelas ada satu siswa yang pintar matematika. Jadi nilai kami bergantung sama dia. Oh. Temanku itu beda ruangan. Dia di ruangan A, aku di ruangan B. Nah, sebelum hari H, ujian, kita udah diskusi gimana caranya biar temanku itu bisa share jawaban ke kami di ruang B. Akhirnya adalah satu cara yang kira-kira bisa kita jalankan. Namun saat hari H, di ruang A, dapat pengawas guru yang galak. Dia nggak ngebolehin teman kami keluar bahkan ke kamar mandi sebelum jam ujian berakhir. Alhasil yang di ruang B, di mana ada aku yang nggak kedapatan, ada akulah yang gak kedapatan jawaban dari dia. Oke. Dan kami yang di ruang B keringat dingin ngerjain soal ujian dan ngasal jawabannya. Pas hari pembagian hasil ujian bisa ditebak lah nilai dari anak-anak yang ada di ruang B. Semuanya remedial. Sampai guru kami pun bingung kok bisa ya, biasanya gak pernah kayak gini. Kalau ingat kejadian waktu itu dulu, lucu banget. Kok bisa ya aku dan teman-teman sampai kayak gitu? Tapi jadinya ya kami punya cerita yang bisa dikenang sampai kapanpun. Kira-kira di SMA sekarang ada nggak ya yang kayak aku gitu zaman dulu waktu ujian? Oh, terima kasih DJ Dit sudah membacakan ceritanya. Semoga harimu menyenangkan. Thank you, Sun Si Nuna. Thank you. Um, Zaman sekarang aku juga nggak tahu ya, aku juga sudah lama sejak SMA. Tapi zaman DJ Dis juga kayaknya sih ada sih cara contek yang kayak gini. Aku juga bukan DJ Dis, aku bukan tipe yang nyontek karena aku males mikirin cara nyonteknya. Tapi aku lebih ke itu sih. Jadi aku lebih mending aku yang prepare sendiri dan aku yang ngerjain sendiri mau gimana pun hasilnya gitu ya. Tapi seinget DJ Dis ada yang cara conteknya adalah itu kamar mandi dan segala macam itu ada banget. Dan ya kalau emang buat Sun Sinuna ini menjadi kenangan yang bisa diceritakan di kedepannya, jadi kenangan lucu dan ringan kan nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi sweethearts yang masih SMA, ini buat kalian. Jangan nyontek ya. Speaking of larangan dan ujian nih, gimana kalau aku puterin salah satu lagu yang dilarang didengar menjelang ujian? Karena bisa bikin konsentrasi buyar. Ini ada lagunya Shiny, Ring Ding Dong. Oke, back with DJ Deeds di Sweet Tunes bareng DJ Deeds. Kita langsung aja bacain Spill the Deeds dari chat ya. Ada dari 5 RR4. Tantangan yang berhasil aku lewati dan bikin aku bangga bulan ini adalah tetap kerja meski badan minta rehat. Pengen cuti seminggu aja bisa nggak sih? Tapi sulit karena sikon nggak bisa. Oh no. Semoga kamu tetap bisa istirahat yang cukup ya tapi... Saya juga ada, dari Lodi Official. Hello Lodi Official yang lagi main ke studio. Pengalaman mau ujian topik di Korea karena aku daftar tes yang ada di Gangnam University. Karena aku kira deket rumah aku. Habis daftar cek lokasi, ternyata namanya doang Gangnam. Tapi jauh banget. Jadi pasrah terus daftar ulang selanjutnya. FYI nggak belajar dapat level 6. Hey, let's go, slay. Ada selanjutnya dari Lock Stars. Aku lagi latihan lari buat fun run nanti 5 km sebelumnya nggak pernah lari. Oh my god. Jadi latihannya cuma jalan sama lari sedikit 1,5 kilometer. Tapi hari Rabu kemarin berhasil jalan plus lari sampai 5 kilometer. Wow. Very good. Semangat untuk fun run-nya nanti yang sesungguhnya, oke? Sekarang waktunya kita buat ngumumin siapa yang beruntung buat memenangkan hadiah kenang-kenangan Keyring Sweet Tunes dari KBS. Pemenangnya adalah Inggit. Congratulations. Woo. Selamat untuk Inggit. Jangan lupa kirim konfirmasi hadiah dengan mengirim informasi lengkap kamu ke alamat email kami di indonesia@kbs.co.kr. Oke, bea dan biaya admin kantor pos Indonesia ditanggung pemenang. Sebelum kita ke segmen terakhir, kita dengerin dulu request dari Lodi Official. Mau request Psychers. Oke. Hankook Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deeds.
Kata minggu ini adalah hece. Hece. Yang berarti bubar atau disband. Bisa dipakai di contoh kalimat seperti ini. 좋아하는 그룹이 해체해서 충격받았어요. 좋아하는 그룹이 해체해서 충격받았어요. Karena grup kesukaan aku disband, aku shock. Atau 잭스키스는 언제 해체했어요? 잭스키스는 언제 해체했어요? Kapan 잭스키스 bubar? Ingat ya, 한국어 Express minggu ini 해체. Oke, kalau gitu sekian program Sweet Tunes bareng DJ Deets minggu ini. Terima kasih untuk Sweethearts dan juga Vitamins, of course, yang udah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa untuk gabung di edisi spesial Sweet Tunes hari ulang tahun KBS World Indonesia ke-51. Woohoo! Live bareng DJ Deets karena aku akan ditemenin sama Zayan. Woohoo! Disiarkan hari Selasa 26 Mei jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Aku DJ Deets pamit dengan lagu terakhir request dari Kirana Shafira. Request lagu I Lit It's Me. Oke, happy weekend dan tataraharu konnichiwa.